Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita jumpa lagi di Jurnal Singgih Channel, di mana kita merdeka belajar tak terbatas ruang dan waktu. Kali ini kita bertemu untuk membahas mata kuliah akuntansi keuangan menengah di pertemuan yang kedua. Materi yang akan kita bicarakan adalah rekonsiliasi bank dan investasi jangka pendek. Ya, untuk yang pertemuan yang kedua part 1 kita bahas mengenai rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ini satu proses akuntansi untuk menemukan sebab-sebab terjadinya perbedaan antara catatan perusahaan dengan laporan bank dan menemukan jumlah saldo rekening yang sesungguhnya pada suatu saat tertentu. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama untuk mengecek ketelitian dalam pencatatan dalam rekening kas dan catatan bank. Yang kedua adalah untuk mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang sudah terjadi di bank tapi belum dicatat di perusahaan. Oke. Faktor penyebab perbedaan yang pertama adalah penyebab yang ada di bank. Untuk penyebab yang ada di bank, ya, yang pertama adalah setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Jadi, deposit in transit, setoran dalam perjalanan. Perusahaan sudah mencatat sebagai penerimaan, tapi disetorkan di bank di jalan, jadi belum sampai di bank. Bank belum menerima atau mencatat penerimaan tadi. Oke, yang kedua adalah cek yang beredar, outstanding check, yaitu elemen yang sudah dicatat sebagai pengeluaran oleh perusahaan tapi belum dicatat oleh bank. Misalnya, cek sudah dikeluarkan perusahaan dan sudah dicatat, tapi belum diuangkan oleh penerimanya sehingga belum dicatat oleh bank. Kita terkadang membayar menggunakan cek kan, tapi cek tadi belum dicairkan oleh si penerimanya. Nah, penyebab yang ada di perusahaan yang pertama adalah elemen sudah dicatat sebagai penerimaan oleh bank, tapi belum dicatat oleh perusahaan. Misalnya, bunga yang telah diperhitungkan oleh bank sebagai pendapatan, tapi belum dicatat perusahaan, ya. Juga penagihan wesel sudah ditagih oleh bank, ya, tapi belum dicatat oleh perusahaan atau belum tahu perusahaan tadi. Oke, yang kedua adalah elemen yang sudah dicatat sebagai pengeluaran oleh bank, tapi belum dicatat oleh perusahaan. Misalnya, cek kosong dan biaya jasa bank. Cek kosong ini adalah cek yang tidak ada nilainya, jadi saldonya tidak mencukupi. Ya, di sini sudah dicatat sebagai pengeluaran oleh bank, tapi belum dicatat oleh perusahaan. Selanjutnya, rekonsiliasi bank saldo akhir. Ini bentuknya, ya. Yang pertama adalah laporan rekonsiliasi bank saldo akhir, ya, saldo bank, ya. Dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar. Yang kedua, rekonsiliasi saldo bank kepada kas. Tapi yang kita bicarakan, yang kita bahas di sini hanya laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar. Ini adalah contohnya. Kasusnya diketahui data PT Rafa dari laporan bank. Di sini ada jasa giro 8.900, biaya bank 1.600, ya. Saldo akhir bank ini ada 661.600, dan dari rekening kas yang ada di perusahaan terdapat data setoran dalam perjalanan atau deposit in transit ada 180.000 dan uang kas yang tidak disetor 40.000. Nah, setoran dalam perjalanan tadi kan seperti yang tadi dijelaskan, ya, kita sudah
kirim, tapi masih di jalan. Oke, tapi bank belum menerima. Nah, di sini kas yang tidak disetor, misalnya petty cash ya. Nah, cek yang beredar atau outstanding check ini nomor 602, 611, dan 614 masing-masing 60.000, 80.000, dan 121.200 rupiah. Nah, salah catat ini ada penerimaan kas yang harusnya penerimaan yang 101.200 dicatat sebesar 102.100. Jadi di sini ada selisih 900. Oke. Nah, saldo akhir kas ada 614.000 rupiah. Nah, di sini ada dua cara ya. Yang pertama, di sini ada saldo akhir bank. Kalau yang pertama kali Anda masukkan adalah saldo akhir bank sebagai dasarnya atau basicnya, maka yang berubah yang disamakan adalah yang ada di perusahaan, yaitu setoran dalam perjalanan ya, dan ini yang saya kasih warna biru-biru itu. Oke. Jadi yang biru-biru, nah di sini masukkan di sini. Oke. Setoran dalam perjalanan ini belum dicatat oleh bank, jadi akan menambah saldo akhir bank. Uang kas yang tidak disetor ya, ini petty cash, ini juga menambah saldo bank untuk menunjukkan saldo yang sebenarnya. Jadi totalnya ada penambahan 220.000 sehingga saldo akhir banknya ada 881.600. Nah, dikurangi dengan cek yang beredar yang ini ya. Kita pindahkan di sini, jadi totalnya ada 261.200 sehingga saldo kas yang sebenarnya adalah 881.600 dikurang 261.200. Jadi ada saldonya ada yang benar ini ada 620.400 ya. Nah, apabila saldo akhir kas yang ada di perusahaan yang dipakai sebagai basicnya atau dasarnya, maka yang berpengaruh adalah yang ada di bank ya, ditambah dengan yang salah catat tadi, salah catat. Jadi perusahaan sudah mencatat, tapi di sini bank belum belum mengetahui. Yang pertama jasa giro. Nah, jasa giro di sini ya 8.900 sini. Oke. Ini akan menambah. Jadi kalau Anda misalnya punya tabungan, Anda lihat di situ ada jasa, ada bunga. Nah, ini kalau di giro berarti ada jasa giro. Ini akan menambah saldo akhir kas ya, dikurangi dengan biaya bank. Jadi totalnya ada, setelah ada penambahan 622.900 dikurangi dengan biaya bank, dikurangi ya biaya bank dan salah catat. Harusnya 101.200, dicatatnya 102.100. Ini penerimaan, berarti penerimaan tadi harus dikurangi 900 rupiah. Oke, berarti pengurangnya ada 2.500 sehingga saldo kas yang sebenarnya 620.400. Anda perhatikan sama ya di sini, saldo kas yang sebenarnya di sini saldo kas yang sebenarnya, walaupun kita membuatnya dari dasar yang berbeda. Yang di sini saldo akhir bank yang dasarnya, yang di sini saldo akhir kas, artinya kalau saya bilang kas berarti yang dicatat oleh perusahaan. Oke, sekian pertemuan kedua part 1 akuntansi menengah. Sampai jumpa di pertemuan yang kedua. Silakan Anda pelajari untuk yang part yang kedua mengenai investasi jangka pendek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.